Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat tim penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Alberto Nepa. Saya guru di SMP Negeri 1 Nimboran, Kabupaten Jayapura. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Manado, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi mengidentifikasi informasi unsur intrinsik pada teks fantasi di kelas 7 SMP Negeri 1 Nimboran, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Ayo, kita masuk kelas. Selamat pagi, silahkan duduk. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mungkin satu bisa pimpin kita dalam doa. Ya, Revaldo, silakan. Mari teman-teman semuanya, sebelum kita mengawali aktivitas kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih Revaldo. Ya, Pak. Sama. Ya, apakah hari ini kalian semua sehat? Sehat. Ya, kalau sehat, coba semuanya berdiri. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru ingin kita ice breaking. Kita bermain satu permainan. Nah, coba Pak Guru bilang, tepuk semangat semuanya 2 kali, tepuk 2 kali, tepuk semangat 2 kali, 2 kali begitu. Nah, 1, 2, 3, tepuk semangat. Terus lanjutannya, kalau Pak Guru bilang tangan ke depan, tangan ke depan. Coba tangan ke depan, ke atas, ke samping, ke bawah. Jangan ada dekat-dekat, coba buat jarak, biar jangan kena teman. Nah, ayo 1, 2, 3, tepuk semangat. Tangan ke atas. Di atas mana atas? Konsentrasi. Kalian jangan ikut Pak Guru punya gerakan. Dengar Pak Guru bicara gitu. Oke. Ulang. Ya, siap. Tepuk semangat. Tangan ke samping. Ada yang masih ke atas. Masih ada yang mau konsentrasi. Oke, Ya, ulang, sekali ulang. lagi.
Tepuk semangat. Tangan ke bawah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan Dado. Itu yang namanya permainan ice breaking. Ya, di kali lalu siapa yang tahu materi kita tentang apa? Ada yang ingat? Ya, apa? Rena. Tes deskripsi. Ya, tes deskripsi. Hari ini kita akan mempelajari yang namanya teks fantasi. Dari namanya saja ada yang sudah punya gambaran apa itu fantasi. Siapa yang bisa? Fantasi itu apa sih? Ayo. Nah, Pak Guru kasih contoh. Ada yang tahu ini? Harry Potter. Harry Potter. Terus yang ini? Siapa yang suka nonton? Terus yang di sana? Siapa yang biasa nonton filmnya? Nah, ini yang namanya film-film bergenre fantasi. Jadi jangan salah. Fantasi itu kalau kita pergunakan dengan baik dan menjadi suatu teks pasti berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Apa contohnya? Kalian tahu? Kita bisa dapat apa? Kalau bisa menulis cerita fantasi, kita bisa dapat uang. Nah, ini ditambah ini. Jadi harus dapat uang. Jadi penulis film ini mereka semuanya itu orang-orang kaya dari hasil mereka menulis. Jadi kalau kalian bisa menulis cerita fantasi dari khayalan kalian, pasti kalian akan mendapat uang. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, coba yang pertama Afgan baca. Nomor 1 tujuan pembelajaran. Mengidentifikasikan cerita tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Ya, itu yang pertama, mengidentifikasi ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi. Yang kedua, coba Tiara. Menentukan jenis cerita fantasi dan dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca dan didengar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di dalam fantasi itu, dalam teks fantasi itu terdapat ciri tokoh, latar, alur. Coba kalian bayangkan seperti nasi goreng. Nasi goreng saat kita makan pasti ada rasanya kan? Ya. Dalam sudah tercampur. Seperti itu juga cerita fantasi. Nah, di dalamnya ada ciri tokohnya, ada latar, dan ada tema. Ya, sebelum itu Pak Guru akan perkenalkan apa sih cerita fantasi itu. Nah, coba satu baca. Juna, coba baca pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinasi dan khayalan semesta. Itu yang dinamakan, kata kuncinya ini, imajinatif dan khayalan semata. Nah, di sini masalah kita untuk hari ini yaitu mengidentifikasi
ciri tokoh, latar, alur, dan tema. Terus yang kedua, jenis cerita fantasi. Itu masalah kita untuk hari ini. Siapa yang tahu tokoh? Coba. Siapa yang masih ingat tentang tokoh? Tokoh itu apa? Orang. Tokoh? Tokoh itu seorang pemeran. Ya, tokoh itu pemeran dalam cerita. Ya, sekarang kita lanjut. Pak Guru akan memutarkan sebuah video. Video ini adalah video cerita fantasi. Jadi kalian simak video ini karena ini berkaitan dengan sebentar kalian akan diskusi. Ini berkaitan dengan masalah yang akan kalian diskusikan. Ya, kalian video ini baik-baik. Dongeng asal-usul burung cendrawasih merupakan sebuah dongeng yang berasal dari Papua. Dongeng ini menceritakan tentang asal-usul hewan khas daerah tersebut, yaitu burung cendrawasih. Berikut ini cerita lengkap mengenai dongeng asal-usul burung cendrawasih. Di suatu daerah di Papua tinggal seorang anak laki-laki bernama Buaya. Buaya tinggal bersama ibu dan adik-adik tirinya. Adik-adik tiri Buaya tidak menyukai Buaya. Mereka menjebak Buaya sehingga dia tersesat di hutan. Dalam hasil buahnya, dia pintar menjadi benang. Buaya berencana membuat sayap dari benang pintarannya. Setelah Buaya pergi, dia sangat sedih. Adik-adik Buaya berbohong bahwa Buaya pergi karena tidak mau tinggal bersama mereka lagi. Ibu Buaya tidak percaya. Ibu Buaya berusaha mencari tahu kebenarannya. Adik bungsu Buaya jelas adik bungsu Buaya. Benarkah yang kau katakan itu, anakku? Kalau begitu ibu harus mencari Buaya, Sahut ibu Buaya. Demikian video mengenai dongeng asal-usul burung cendrawasih. Semoga video ini bermanfaat. Ya, itu adalah video yang bercerita tentang asal-usul burung cendrawasih. Burung cendrawasih itu dari mana? Papua. Dari Papua. Terus tadi siapa tokoh-tokohnya? Ada yang masih ingat? Siapa? Buaya. Buaya. Nah, jadi ini nanti sebentar Pak Guru akan bagi kalian dalam kelompok. Ini yang akan menjadi permasalahan kita yang kita akan selesaikan di hari ini. Ya, untuk itu kelompok 1 Rena, Sesi, Firza, dan Arjuna. Kelompok 1. Terus kelompok 2 Revaldo, Afgan, Tiara. Dan kelompok 3 Koko, Mael, Carlita, dan Kebi. Coba langsung semuanya bentuk kelompok. Langsung pindah ke kelompok masing-masing. Ayo sudah.
Jadi semuanya sudah dalam kelompok? Nah, Bagor akan bagi lembar kerja dan bahan ajar untuk kalian supaya kalian bisa berdiskusi. Semua sudah dapat bahan ajar sama LKPD-nya? Sudah. Ya, sekarang kalian berdiskusi, kalian bisa lihat referensinya dari bahan ajar atau dari buku cetak. Silakan kalian berdiskusi bersama teman. Setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Bisa? Bisa. Bisa tidak? Itu. Silakan. Selamat bekerja. Ini nanti kamu lihat, kan ini tema, terus ini alur, ini unsur intrinsiknya, terus ini bukti dalam teks. Jadi macam tokoh itu siapa-siapa yang ada di dalam cerita itu, cerita asal usul Cendrawasih. Terus kalian tulis ini tokohnya, siapa-siapa yang berperan dalam, terus latar apa saja, bisa? Nah, silakan dan bekerja. Bagor ini maksudnya gimana? Nah, jadi kalian baca teks itu, Ya. terus kalian tentukan tema, terus alur, tokoh dan penokohan yang ada dalam teks itu. Terus kalian isi di sini, macam tokohnya siapa,
sini. Temanya apa? Ini latar sama mana? Bisa? Bisa. Silakan. Oke. Teksnya yang mana? Di bahan aja yang buka. Nah, ini kalian baca, ini juga laki-laki kalian baca, terus tentukan ini unsur intrinsiknya, tema, alur, kelompok, terus tulisnya di sini macam seperti apa kalian tentukan. Bisa? Sudah? Ya, silakan lanjut kerja. Ya sudah. Kelompok 1 sudah siap presentasi? Sudah. Ya, silakan maju. Yang lain, kelompok lain? Kelompok lain silakan memperhatikan. Kelompok yang lain memperhatikan. Apabila ada jawaban yang berbeda atau kalian berbeda pendapat, silakan kalian menyanggah. Kalian sanggah. Ya, kelompok 1. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami mau presentasi hasil diskusi. Kami dari kelompok 1 mau presentasi hasil diskusi kami. Unsur intrinsik cerita fantasi berdasarkan asal-usul cendrawasih. Pertama, tema burung cendrawasih. Alur mundur. Asal-usul burung cendrawasih menceritakan seorang anak yang bernama Kueya yang dijebak oleh adik-adik dirinya sehingga tersesat di hutan. Di sana dia bertahan hidup dengan membuat rumah kayu dan berburu. Ia meminta kulit hasil buruan untuk membuat sayap. Ibu Kueya yang mengetahui bahwa anaknya tersesat di hutan karena dijebak oleh adik-adik dirinya segera mencari ke hutan. Di sana dia bertemu dengan Kueya yang telah berubah menjadi burung. Ibu Kueya pun berubah menjadi burung dan menggunakan benang yang dipintal Kueya. Adik-adik Kueya yang melihat ibunya berubah menjadi burung sedih dan menyesali perbuatan burungnya. Sejak saat itu, Kueya dan ibunya menjadi burung yang sangat cantik yang dikenal sebagai burung cendrawasih. Tokoh dan penokohan 1 Kueya, wataknya baik hati dan bekerja keras. 2 Ibu Kueya, wataknya penyayang, ingin tahu dan pantang menyerah. 3 Adik-adik diri Kueya, wataknya jahat dan pembohong. 4 Adik bungsu Kueya, wataknya jujur. Latar tempat hutan, waktu siang hari, suasana baik hati dan menakjubkan. Yang terakhir, amanah. Pelajaran yang dapat saya ambil dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh jahat kepada orang lain. Karena kalau kita jahat, suatu saat kita akan menerima hukumannya. Seperti adik-adik diri Kueya yang ditinggalkan oleh ibunya menjadi burung cendrawasih. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Itu adalah presentasi dari kelompok 1. Dari kelompok lain bagaimana? Ada yang berbeda? Tidak? Tidak sama. Sama semua? Sama. Nah, kalau sama, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, untuk kelompok 2 silakan maju presentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok lain tolong perhatikan. Ayo kelompok 2 maju. Semuanya maju ke depan. Coba yang kelompok lain perhatikan. Ya, kelompok 2 silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema Burung cendrawasih alur mundur. Asal usul burung cendrawasih menceritakan seorang anak yang bernama Kueya
yang dijebak oleh adik-adik tirinya, sehingga tersesat di hutan. Di sana dia bertahan hidup dengan membuat rumah kayu dan berburu. Dia meminta kulit hasil buruannya yang untuk membuat sayap. Ibu Kueya yang mengetahui bahwa anaknya tersesat di hutan karena dijebak oleh adik-adik tirinya segera mencari ke hutan. Di sana dia bertemu dengan Kueya yang telah berubah menjadi burung. Ibu Kueya pun berubah menjadi burung dengan menggunakan benang yang dipintal Kueya. Adik-adik tiri Kueya yang melihat ibunya berubah menjadi burung sedih dan menyesal, berbuat jahatnya. Sejakan saat itu Kueya dan ibunya menjadi burung yang sangat cantik dan dikenal sebagai burung cendrawasih. Tokoh dan penokohan. 1. Kueya, wataknya baik hati dan kerja keras. 2. Ibunya Kueya, wataknya penyayang, ingin tahu dan pantang menyerah. 3. Adik-adik tiri Kueya, wataknya jahat dan pembohong. 4. Adik bungsu Kueya, wataknya jujur. Coba. Ya, sudah tutup. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Saya ucapkan terima kasih. Nah, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Sekarang kelompok 3 sudah siap? Ya, silakan maju. Ayo, silakan kelompok 3, kelompok yang terakhir. Silakan maju. Yang lain coba perhatikan. Ayo kelompok 3. Pokok. Erlita. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan unsur ilustristik dalam cerita fantasi asal-usul burung cendrawasih. Tokoh dan penokohan. 1. Kueya wataknya baik hati dan kerja keras. 2. Ibu Kueya wataknya penyayang, ingin tahu dan pantang menyerah. 3. Adik tiri Kueya wataknya jahat dan pembohong. 4. Adik bungsu Kueya wataknya jujur. Latar 4 hutan. Waktu siang hari suasana baik hati dan menakjubkan. Amanat. Pelajaran yang dapat saya ambil dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh jahat kepada orang lain, karena kalau kita jahat, suatu saat kita akan menerima hukumannya, seperti adik-adik tiri Kueya yang tinggalnya oleh ibunya menjadi burung cendrawasih. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Ya, kelompok lain jelas? Ya, beri aplaus untuk kelompok ketiga. Ya, silakan balik. LKPD-nya dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan. Satu kelompok, satu.
Ya, semua perhatian ke sini. Ya, sampai di sini semua sudah mengerti? Sudah. Yang benar kata sudah. Sudah. Ya. Kalau sudah, coba Afgan. Apa itu tema? Tema yaitu ide yang paling mendasar dari suatu cerita. Ide yang paling mendasar dari suatu cerita. Tepuk tangan untuk Afgan. Kalau siapa yang bisa menyebutkan apa itu latar? Ya, Koko, latar. Apa itu latar? Latar yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Ya, latar itu tempat, waktu atau suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Tepuk tangan untuk saya. Ya, sampai sini semua sudah mengerti? Baik, sekarang coba kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan mengadakan post test. Pak Guru akan memberi kalian soal post test.